Kita takbir lagi biar nggak ada lagi yang ngantuk. Takbir. Itu baru santri. Bisa ya, saya bicara nggak lama. Bisa HP-nya ditutup dulu ya. Bisa? Saya khawatir kalau saya bicara A, ntar ditangkap B. Ntar saya dilaporkan sama Saudi nanti karena menyampaikan berita hoax. Saya menyampaikan A, didengar B gara-gara lihat HP. Saya dilaporkan nanti kena delik hukum saya. Kebetulan beliau sudah menjadi seorang paralegal bersama Ustaz Bupasi. Tapi saya boleh ya, karena materinya di sini. Dan saya izin tidak pakai songkok karena saya ingin menghargai dari cukur El Barbershop. Kalau saya pakai songkok, saya khawatir kegantangan saya berkurang. Biarlah polos seperti ini. Memang kebetulan songkoknya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laku orang semangat lagi, tadi tajwid semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya jelaskan kenapa nggak semangat itu. Saya jelaskan. Ini materinya ya. Santai aja, kita masih ada waktu. Kan kalau tadi kan kajian Ustaz tadi kan, itu butuh energi dan nutrisi yang banyak. Makanya tadi saya lihat pada duduk semua itu. Kalau itu kepala karena berat kajiannya. Nah, kita kaji yang ringan-ringan saja sekarang, ya. Saya khawatir nanti antum nunduk nanti nyungsap ke bawah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para tuan guru, asatidz yang kita muliakan, Kiai Nanang Hanani, guru kita semua, termasuk saya murid beliau. Dulu sewaktu saya bergabung di Bekasi bersama Ustadz Karyadi, berarti kan beliau sudah dari sini tuh. Saya kalau nggak salah hilap 2009 sudah bergabung. Ya sempat di Bogor sebentar, katakanlah 2010 lah. Saya sudah di Bekasi lagi, dari awal di Bekasi, Bogor, balik lagi di Bekasi. Dulu itu saya masih ingat, ini ada saksinya Ustaz Didi Susilo ini, bendahara pesantren atau Yayasan Masyarakat Kafi, sekaligus sekretaris DPD. Saya masih kenalin lah, karena tadi beliau yang juga mendapatkan berkah dari El Barbershop. Cuma kalau saya tadi cukurannya banyak, beliau sedikit aja, karena itu kayaknya rambut potongan milenial. Kalau saya ini potongan kolonial. Beliau milenial. Nah, dulu itu sewaktu perintisan di Bekasi itu, saya ditempatkan di daerah yang namanya Sukaraya, perumahan Sukaraya Indah, Karang Bahagia. Ustadz Karyadi sudah menempati pesantren Al-Madinah, Mahat Hafiz Al-Madinah. Saya di situ bersama Ustadz Didi Susilo, masih santri, sekarang jadi ustadz. Sekarang saya juga harus taat dengan beliau sebagai pengurus. Saya taat dengan beliau ya. Itu dengan kondisi yang memang belum jelas. Dibilang pondok memang bukan pondok. Kita itu menempati beberapa rumah yang kosong, numpang di sebuah perumahan umum ya, perumahan. Ada dua rumah lah ya, satu lagi itu, 3 di depannya. Saya satu rumah, satunya kita buat TK, satunya asrama santri. Itu dengan kondisi yang serba nggak jelas itu, sampai santri beberapa kali keracunan, sampai saya bolak-balik ke klinik. Nggak keracunan kenapa? Karena waktu itu sempat kita nggak ada beras.
nggak makan dari pagi, nggak ada beras habis, sehingga waktu itu saya inisiatif suruh santri, coba cari keong di sawah itu, paling santri taat saja. Cari lumpur itu kan ketemu ada keong yang jarang diketemukan orang. Dikumpulin, direbus. Sebetulnya keong enak, cuma karena nggak tahu cara masak, semestinya itu dibuang dulu air rebusan pertama, dimasak lagi, diolah. Itu enggak, direbus langsung disantap, karena ada kelaparan juga kan. Santri hampir 10 waktu itu muntah-muntah keracunan. Saya balik-balik itu, ya Allah semoga masih hidup ini, karena pada muntah sih. Nah, maksud saya begini, dalam kondisi yang serba nggak jelas itu, termasuk ketika merintis pesantren yang sekarang ini di Pondok Hidayatullah Batu, itu ya kalau galau, goncang. Jadi goncang itu bukan hanya santri ya, termasuk ustaz juga goncang. Itu larinya ke sini, pesantren Hidayatullah Karawang. Subhanallah. Ya, yang dulu pesantren ini sudah luar biasa ini, masjid juga sudah ada ini. Jadi kalau istilahnya saya sama Ustaz Furqon, sama Ustaz Susilo itu ya ngilangin apa ya jenuhnya, ngilangin rasa suntuknya itu. Kesini pakai motor tuh, lihat Pondok Karawang nih, masya Allah, pulang semangat lagi. Apalagi setelah dicas sama kiai kita, kiai tanah, luar biasa. Pokoknya bergerak, slow train. Itu terus bolak-balik kita. Alhamdulillah, paling tidak ada 2 pondok di Kabupaten Bekasi, Pondok Hidayatullah Kebayoran atau Pondok Batu, satu lagi di Tambun Ashabul Kahfi. Insya Allah tetap Karawang ini yang terbaik, karena mendahului ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para adik santri yang saya muliakan, itu prolog. Kenapa kita lemas? Ternyata subhanallah luar biasa ya. Kenapa kita lemas itu ternyata luar biasa. Ada seorang profesor dari Jepang, namanya, atau saya salah, Yoshinori Ohsumi. Ya, ini profesor dari Jepang. Beliau ini telah melakukan sebuah riset. Hasil risetnya ternyata subhanallah ini sangat bersesuaian dengan ibadah kaum muslimin, wabil khusus dari ibadah puasa. Sampai-sampai dari risetnya Profesor Yoshinori ini, beliau mendapatkan hadiah Nobel Kesehatan. Tentu kalau Nobel udah paham lah ya, ini tingkatnya penghargaan tingkat dunia. Nah, apa yang beliau riset? Jadi ketika seseorang itu tidak makan minum lebih dari 8 jam, ya syaratnya lebih dari 8 jam, tetapi tidak juga melebihi 16 jam, itu tubuh seseorang yang berlapar-lapar itu lebih 8 jam itu, tubuhnya akan membentuk satu protein khusus, namanya autophagisome. Mungkin ini sudah pernah dibaca artikelnya, jadi saya ulas lagi biar barangkali semakin meyakini kita tentang luar biasa ayat-ayat Allah. Dan telah dibuktikan ya oleh para ilmuwan yang ada di dunia ini. Ini masih ilmuwannya orang kafir ya. Nah, jadi bagaimana prosesnya autophagy ini? Prosesnya namanya autophagy. Jadi ketika kita atau manusia itu berlapar tidak makan lebih dari 8 jam, ya, maka terjadi satu proses, ya, yakni terbentuklah satu protein dalam tubuhnya itu. Protein itu nanti yang akan mengumpulkan sekaligus memakan sel-sel tubuh kita yang rusak, yang mati, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita dengan telah bersihnya dari sel-sel yang rusak itu,
dan itu yang mengakibatkan kanker dan berbagai macam penyakit ya, dan segala macam lah. Itu akan menyebabkan tubuh kita insya Allah sehat. Ada hadis Nabi yang sangat masyhur, sumu tasiku, berpuasalah maka kalian akan sehat. Nah, tadi 8 jam kita urai lebih detail lagi ya. Coba kalau kita kembali ke kebiasaan kita. Kalau kita sarapan dari jam 7 pagi katakanlah, semestinya itu kita makan itu jam 3 sore. Kalau ngikutin teori ini, ya jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, betul ya? Jam 3 sore. Faktanya kita itu makan setelah sarapan, makan lagi di siangnya. Loh, makan siang itu malahan sering kita sebut dengan istilah makan besar, betul ya? Kalau sarapan itu setengah piring atau katakanlah 1 piring kecil, makan siang itu biasanya, jangan tanya santri lah, pasti nambah itu kalau ada ditambah. Kalau nggak ada 1 piring. Paling enggak maksudnya itu makan besar itu makan banyak. Semestinya usus kita ini istirahat. Pencernaan kita ini istirahat. Jam 3 itu bisa istirahat. Lah ini jam 12 sudah dipaksa kerja lagi. Lalu semestinya setelah itu dia istirahat jam 9 malam, jam 8, jam 6 bahkan sudah makan malam lagi. Lah ini setiap hari terus menerus selama 1 tahun. Kalau kira-kira mereka bisa teriaknya gimana? Kalau bahasa teriakan kita barangkali, woi, kapan aku istirahat? Cukup Roma. Karena gak ada istirahatnya. Maka subhanallah, ya, ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan mengistirahatkan paling tidak ketika dari subuh sampai malam. Saya mau tanya ibu-ibu, halo, masih hidup? Masih hidup ibu? Bu, saya mau tanya, kalau ibu-ibu masa rehat di rumah, biasa ngapain? Istirahat di rumah, biasa ngapain? Tidur? Enggak. Ibu-ibu tuh kalau sudah selesai kerja, masak, nyuci, apalagi biasanya setelah itu, dia rehat ini, pasti dia tetap bersih-bersih. Begitulah tubuh kita. Ketika ini alat-alat pencernaan ini, usus kita, usus kecil, usus besar, segala macam ini istirahat selama berpuasa, maka dia juga akan membersihkan tubuh kita. Tadi itu mengambil sel-sel yang mati, yang rusak, dimakan, dihancurkan, dibuang. Makanya Pak, ibu-ibu, subhanallah, memang lemes, terutama dari jam 12 siang sampai sore, betul ya? Ya nggak ada lah yang tetap semangat. Termasuk saya. Apatah lagi saya. Saya ini jujur ya, saya itu berpuasa jujur hanya di bulan Ramadan. Saya nggak sanggup puasa Daud sekarang maksudnya ya. Senin Kamis juga saya berat, jujur saya katakan. Paling nggak itu ya puasa Arafah, ya saya sekali setahun tuh ya, Asyura gitu ya. Apalagi yang gitu-gitulah, Muharram gitu ya. Kalau Senin, kalau rutin tuh udah saya nyerah. Karena saya kalau berpuasa pasti banyak tidur. Ini saya. Kalau dulu waktu santri seperti Tasim, jangan lawan sih. Saya mau tanya Tasim ini puasa, selain puasa Ramadan, puasa apa aja sih? Jujur, nggak boleh bohong loh. Puasa ini batal puasanya. Puasa apa? Putih kalau Tasim. Senin Kamis. Sekali-kali ya. Gak apa-apa sih sekali. Tasim tahu nggak Ustaz dulu puasa waktu santri? Pertama puasa Daud. Serius. Plus Senin Kamis sih. Masya Allah, takbir. Dulu sih. Sekarang udah ampun dah. Dulu itu sepekan itu saya ingat betul tuh. Tadi masih belum kayak bayi. Makanya dulu kurus betul saya.
sekarang nggak ada guru bikin. Itu memang nggak puasanya itu coba Senin puasa, kalau Daud kan oke, libur. Senin, Selasa, Rabu puasa, Kamis puasa lagi, nyambung lagi, ya Sabtu, terus itu. Sepekan itu ya kadang 2 hari 3 hari nggak puasa. Itu enjoy aja, itu ya. Nah, Bapak-bapak Ibu bukan Allah Ta'ala, maka tidak mengherankan kita. Justru ketika kita berpuasa ini memang lemas sebetulnya fisik kita, tetapi karena dia sehat plus dengan rohani kita yang meningkat, baca Quran, salat tarawih, zikir, doa, tadi itu kajian doa luar biasa itu rohani kita meningkat. Nah, ketika seperti itu apa yang terjadi? Orang Islam, orang yang berpuasa, maka dia akan semakin semangat. Maka justru sebetulnya dia akan semakin produktif, akan semakin proaktif. Kita lihat sejarah. Saya mau tanya dulu, ya, pertama dari santri itu saya tanya ya. Banyak sekali peperangan yang terjadi pada kaum muslimin itu justru terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama, Tasim, perang apa itu Sim? Di sini Ustadz ya, saya tahu, guru sudah guru Tasim. Ustadz Tasim, maaf, gara-gara manggil santri kan Tasim ini. Kak Tasim lah, perang apa yang terjadi pada bulan Ramadan pertama kali? Perang ini sih, perang ini. Bukan kita sekedar zikir dong. Perang ini sih. Perang apa sih? Betul. Ini baru Ustaz kita dikatakan. Takbir. Itu yang pertama, perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ingat sih. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Apalagi perang yang kedua terjadi pada bulan Ramadan. Kakak, Karasa, mantap, jujur. Yang kedua ada namanya perang Khandaq, nama lain dari perang Ahzab. Itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Apalagi peristiwa besar setelah itu, pada tahun 8 Hijriah terjadi peristiwa besar yang namanya Fathul Makkah, kebebasan Mekah. Berangkat Nabi dengan para sahabat dari Madinah ke Mekah. Tahun berikutnya terjadi perang besar, sama terjadi pada bulan Ramadan juga. Perang apa namanya? Perang Tabuk, tahun 9 Hijriah. Perang apa lagi? Ayo, ada yang ingat? Tahun 31 Hijriah. Itu terjadi peperangan besar antara kaum muslimin melawan satu kerajaan di Mesir Selatan, kerajaan Nubia. Juga terjadi pada bulan Ramadan. Pembebasan Baitul Maqdis yang kedua kali oleh Salahuddin Al-Ayyubi juga terjadi pada bulan Ramadan. Perang Ain Jalut ketika pasukan Mongol sudah menguasai hampir sepertiga dunia, sampai juga melulantakkan Basrah. Ketika itu Irak saat ini itu terjadi peperangan dihadang oleh kaum muslimin. Ketika itu juga dimenangkan oleh kaum muslimin, juga itu menjadi pada bulan Ramadan. Apalagi masih banyak, perang Zaragoza di Spanyol Ramadan, perang Ain Jalut tadi Ramadan, perang antara pasukan Turki dengan kerajaan Rusia Tsar juga bulan Ramadan. Di Indonesia ada satu peperangan besar juga dimenangkan kaum muslimin. Ketika itu wabil khusus oleh seorang panglima perang yang bernama Sultan Fatahillah. Ketika merebut Jayakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1427 Hijriah. Sampai-sampai tanggal itu dijadikan hari lahir Jakarta. Sama, pasukan kaum muslimin, yakni kerajaan Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Fatahillah melawan pasukan Portugis, menang di Jakarta. Termasuk ternyata subhanallah
kemerdekaan negeri kita ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Apa yang maksudnya? Apa yang kita bisa ambil dari kesimpulan ini? Berarti banyak sekali orang kafir mengira kita itu lemah ketika bulan Ramadan. Karena berpuasa itu lemah dianggapnya. Mereka tidak tahu, tidak mengetahui rahasia. Lah justru ketika kita berpuasa itu kita sehat, kita kuat, kita produktif, kita semakin taat, kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin terkabul doa-doa kita, dan sejarah membuktikan. Justru di bulan Ramadan itulah justru hendaknya kita ini semakin aktif, semakin produktif, bukan hanya sekadar tiduran. Saya mau tanya santri, Hidayatul Karam, kegiatannya setelah subuh itu apa? Pasti zikir, pasti itu. Tadarus Quran sebentar, pasti. Setelah itu apa? Piket. Oh bagus, piket dulu sebentar. Setelah piket tilawah. Oh tilawah. Maksudnya pengen tidur. Dan nyebut tilawah tadi itu biasa tidur itu. Memang nikmat tidur pagi itu, nikmat luar biasa. Nah, boleh lah, boleh istirahat, boleh ya. Apalagi kan habis sholat isya, makan malam lagi, tarawih lagi kan, untuk baca Quran lagi, bangun selesai lagi, ya wajar lah ya. Tetapi tentu jangan berlebihan. Subhanallah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita cukupkan karena barangkali mau persiapan, zikir, tilawah dan lain sebagainya, barangkali menyiapkan berbuka. Ini hanya pelengkap dari kajian yang disampaikan oleh kiai kita luar biasa tentang dahsyatnya doa. Semoga dalam ibadah puasa kita semakin sehat. Amin. Kita semakin kuat jasmani kita, rohani kita semakin produktif ya. Justru disinilah hendaknya kita mengaktifkan ya, terutama sisi rohani kita. Bulan Ramadan juga bisa dibilang bulan inspirasi. Karena apa? Rohani kita semakin bagus, hati kita semakin tajam, nurani kita semakin bersih. Maka ketika kita berpikir, ketika kita bermuhasabah, itu biasanya itu tajam. Maka kita di Bekasi sering kita bilang, ayo ini masa-masa terbaik untuk kita sering-sering berkumpul, musyawarah, berkumpul rapat, evaluasi, kumpul terus, cari inspirasi. Program apa lagi setelah Ramadan ini? Karena apa? Inspirasi di bulan Ramadan ini dahsyat luar biasa. Bahkan kalau kita mampu, dan sejarah sudah membuktikan, para sahabat, para mujahidin, bahkan mereka sanggup berperang. Walaupun tentu ketika berperang itu ada yang berbuka, itu boleh. Ada yang tetap lanjut puasa, boleh saja ya. Tidak semuanya berpuasa, ya. Tetap kita juga harus akui banyak juga berbuka. Tetapi itulah keberkahan bulan Ramadan, keberkahan orang yang berpuasa. Justru satu amal ibadah yang sangat berat seperti berperang itu, berjihad itu juga bisa kita lakukan. Apatah lagi tentu amal ibadah yang lain, apatah lagi amal soleh yang lain sangat bisa kita lakukan. Ustaz Tasim, Ustaz Rasa dan yang lain, karena saya belum apa namanya. Siap gak? Kalau dulu orang berperang menghadapi orang kafir, siap gak antum ini? Santri kita angkat tangan dulu, saya boleh. Santri, kita angkat tangan. Santri, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000. Ada 1000 orang ya? Siap gak besok ini rumput ini sih rata sih dengan tanah sih? Siap? Siap? Siap sih? Siap? Angkat tangan sih? Siap? Takbir? Setengah jam selesai sih pakai mesin rumput. Kalau aku pakai arit lama aja. Tapi boleh kan? Ada yang pakai arit, ada yang pakai mesin, potong biar rapi. Ya, menyambut lebaran, menyambut Lailatul Qadar. Oh, masya Allah, rapi bersih. Tadi kiai kita dah nyinggung, ayo bersihin. Jangan sampai ada satu rumput berdiri sih, haram. Oh, jangan sampai Ustaz Nizam ngangkat golok mungkin
hati-hati. Beliau biasa nyembelih sih, seperti kayak nanti ya. Insya Allah ya, diprogramkan masih bisa. Seperti kita di Bekasi sih sama. Tiap pagi santri setelah tadarus tilawah, piket amal soleh dulu, angkat batu, angkat hebel, angkat pasir, baru mandi-mandi, istirahat, ngaji lagi. Pagi itu masih bisa. Pikir no sih kerja sampai zuhur di rumah ustaz yang baru. Ngapain ngecor sampai zuhur kuat ustaz baru. Bisa ya, pagi itu bisa. Bahkan sore begini masih bisa main bola. Apa artinya? Bulan Ramadan tetap bulan produktif, bukan bulan malasan, bukan bulan rebahan, bukan bulan loyo-loyoan. Justru ini luar biasa karena kita sudah sehat. Makanya kan wajah-wajahnya bersinar semua ini. Fisiknya yang perutnya maju dikit, ada kempes dikit sekarang. Kayak saya, kempes dikit. Alhamdulillah. Agak ramping dikit lah. Gitu ya. Yang biasanya banyak penyakit sekarang hilang semua sih. Itulah berkahnya puasa, dan ini sesuai dengan risetnya Profesor Jepang tadi. Dan ini dari mendapatkan hadiah Nobel. Luar biasa. Lagi-lagi membuktikan bahwasanya betul ayat-ayat Allah ini. Sebagai penutup, saya bacakan satu ayat sebagai penutup dari kajian ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 53. Sebagai reminder kita akan kebenaran janji-janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam ya'fi bi rabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Telah kami nampakkan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, di segenap ufuk, di segenap alam semesta ini dan pada diri kalian, sehingga nyatalah akan kebenaran Al-Quran. Termasuk Profesor Jepang tadi meneliti, semakin meyakinkan kita, menguatkan kita, walaupun tanpa itu kita yakin bahwasanya setiap amal ibadah yang Allah syariatkan itu pasti mengandung maslahat. Tetapi dengan riset ini semakin menguatkan kita, paling tidak menguatkan orang-orang kafir itu sendiri, sehingga semoga semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Ini membuktikan menguat kebenaran apa yang telah dituang dalam Al-Quranul Karim. Apakah tidak cukup bagi Allah menjadi saksi atas segala sesuatu? Demikian yang akan disampaikan. Adalah kebaca main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Inilah